Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Bad Boys Ride or Die yang baru rilis di bioskop tahun 2024 ini. Film ini adalah lanjutan dari film Bad Boys ketiga yang sebelumnya. Tanpa berlama-lama di awal, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok sentral di film ini, yaitu Mike Lauren dan rekannya bernama Marcus Bernard yang tengah kebut-kebutan untuk menghadiri acara pernikahan Mike. Di tengah perjalanan, Marcus terlihat mual karena dibawa ngebut oleh Mike. Ia pun memintanya untuk berhenti sejenak di sebuah minimarket untuk sekedar membeli minuman jahe guna meredakan rasa mualnya. Selesai dengan jajanannya, tiba-tiba seorang pria bertato muncul dan langsung menodongkan senjata ke kasir di sana, berniat untuk merampok. Tak lama datang Mike meminta Marcus untuk cepat kembali ke dalam mobil karena mereka hampir terlambat. Lalu pria bertato itu pun menodongkan senjata ke arah Marcus dan inilah yang terjadi. Get. Singkat cerita, mereka tiba di acara resepsi pernikahan Mike dan istrinya bernama Christine. Di acara itu juga terdapat sebuah foto almarhum atasan Mike dan Marcus yang bernama Kapten Howard. Pesta pernikahan itu pun berlangsung baik. Terlihat semua tamu undangan sangat menikmati pesta tersebut, sambil menari dan diiringi musik yang membuat suasana semakin meriah. Namun kemeriahan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba Marcus terjatuh pingsan akibat terkena serangan jantung. Marcus pun segera dibawa ke rumah sakit untuk memberikannya perawatan insentif. Beberapa hari kemudian, Marcus pun siuman. Dan konyolnya, bukannya lanjut istirahat, ia malah pergi keluar ruangan. Hingga sampailah Marcus ke atap tertinggi di rumah sakit. Entah apa yang Marcus lakukan, namun akhirnya Mike datang dan membujuknya untuk tidak melakukan hal konyol itu karena dapat membahayakannya. Miami! Thought I lost you, brother. Malam harinya kita akan diperkenalkan dengan sosok antagonis di film ini bernama Mike Grant. Dia adalah seorang mantan tentara agen khusus. Terlihat ia bersama anak buahnya sedang mendatangi rumah seorang kepala kartel narkoba, sebut saja Bruce. Grant memintanya untuk memindahkan uangnya ke rekening mendiang Kapten Howard sebesar 20 juta dolar dengan memberikannya secari kertas berisi nomor rekening sang kapten. Bruce pun sempat menolak, namun Grant mengancam dengan menelpon istri Bruce atas perselingkuhannya dengan wanita di sampingnya itu. Here we go. Tak mau perselingkuhannya terbongkar, Bruce kemudian menuruti permintaan Grant dan mentransfer uang tersebut. Guna menghilangkan jejak, Grant kemudian membuat skenario pembunuhan, yaitu membunuh semua orang di sana menggunakan tangan wanita di sampingnya. In a fit of passion, she shot you. But he was too late. Wanita itu pun dibunuh agar seolah-olah bunuh diri setelah dianggap membunuh orang-orang di sana. She took her own life. Keesokan paginya, setelah selesai urusannya di rumah sakit, Marcus yang tak sabar bertemu istrinya pun diantar ke rumahnya oleh Mike. Sesampainya di sana, mereka semua disambut oleh keluarga Marcus. Terlihat Christine juga ada di sana. Kemudian kita diperkenalkan dengan menantu Marcus bernama Reggie, yang sekarang telah menjadi seorang tentara marinir Amerika. 2 minggu kemudian, Mike yang sedang berolahraga mendapat berita di media elektronik jika Kapten Howard dituduh sebagai seorang polisi korup. Hal itu dijelaskan karena ada uang berjumlah jutaan dolar dari rekening seorang kartel narkoba yang ditransfer ke rekening milik Kapten Howard. Coordination with the cartel. Melihat itu, Mike dan Marcus bergegas mendatangi markas kepolisian di sana karena tak terima jika almarhum atasannya dituduh sebagai polisi korup.
Di sana terlihat sudah ada pimpinan FBI bernama Grace yang sebelumnya muncul di berita tadi. Dia menjelaskan jika seorang kartel terbunuh oleh pacarnya sendiri setelah mentransfer jutaan dolar ke rekening Kapten Howard, dan diketahui pacarnya itu bunuh diri setelah melakukan pembunuhan itu. Dari sini kita dapat melihat jika skenario yang dibuat Grace berjalan sesuai rencananya. Tak lama datang Judy, anak almarhum Kapten Howard, yang kini merupakan seorang agen FBI. Ia terlihat masih kesal karena anaknya Mike, yaitu Armando, telah membunuh ayahnya di film sebelumnya. Tak ingin membuang waktu, Mike dan Marcus segera menyelidiki kasus ini dan pergi ke sebuah penjara untuk menemui orang yang telah menembak mati Kapten Howard, yang tak lain adalah anak Mike sendiri bernama Armando. Di dalam penjara, mereka menanyai Armando apakah Kapten Howard benar bekerja dengan kartel hingga membuatnya membunuhnya. Armando pun menjawab jika dia membunuh sang kapten karena sedang menyelidiki seorang pejabat yang korup dan ada orang yang sengaja memasukkan nama Kapten Howard ke daftar target yang akan Armand bunuh. Ia pun mengingatkan agar berhati-hati karena pejabat korup ini berada di lingkungan kerja Mike dan Marcus. Namun sayangnya Armando tak mengetahui nama pejabat korup yang dimaksud dan dia hanya mengetahui wajahnya. Di sisi lain, Mike, Grace, dan anak buahnya tengah melanjutkan aksinya untuk menyabotase data si kapten agar seluruh kepolisian semakin yakin bahwa Kapten Howard adalah polisi korup. Namun saat proses sabotase berlangsung, tiba-tiba keamanan data milik sang kapten mengirim pesan singkat ke semua anak buah Kapten Howard, termasuk Mike dan Marcus, yang berisi sebuah video yang dibuat Kapten Howard sebelum dia meninggal. Pesan dari video itu berisi jika si kapten sudah lama berurusan dengan kartel dan ada seseorang yang ia coba selidiki dari dulu. Karena ia tahu lambat laun dirinya akan dijebak, sehingga ia meminta Bad Boys untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Berdasarkan video si kapten tadi, mereka akan mendapatkan petunjuk dari seorang mantan napi yang kini sudah bebas bernama Fletcher. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat Fletcher bekerja. Mereka langsung bertanya mengenai si kapten. Fletcher berkata jika dahulu si kapten tengah menyelidiki kasus yang sangat besar dan Fletcher membantunya untuk menyembunyikan petunjuk itu di sebuah dinding rahasia. Namun belum sempat mengatakan petunjuk itu, tiba-tiba Mike terlihat berhasil menembak mati Fletcher, dan ternyata di sana sudah ada Mike dan anak buahnya hingga terjadilah baku tembak. Di tengah-tengah pertempuran, sempat-sempatnya Marcus makan permen dan juga minum sirup yang ada di sana. Namun tanpa diduga, setelah meminum sirup, Marcus seketika menjadi barbar hingga membantai semua musuhnya. Kejar-kejaran pun terjadi hingga ke jalan raya. Lalu Mike datang dan akan menabrak mereka dengan mobilnya. Mike yang tiba-tiba hilang fokus dan mengalami serangan panik pun membuatnya terdiam beberapa saat. Namun untungnya Marcus datang menyelamatkannya. Setelah diperiksa dokter kepolisian di TKP, Mike tak percaya jika dirinya mengalami serangan panik yang membuatnya kehilangan fokus saat tadi. Mike pun kesal kepada Rita karena masih tak percaya kalau si kapten itu sebenarnya dijebak dan tak bersalah. Violated his parole. Di sana Dawn yang juga seorang anggota polisi bilang kalau semua rekaman CCTV di tempat ini sudah hilang. All security cams, I got nothing. Tak sampai sana, Kelly yang juga rekan mereka mendapatkan sebuah barcode di video yang ternyata itulah yang coba dikatakan Fletcher sebelum terbunuh. Barcode itu berisi lanjutan video si kapten. Yang kini si kapten bercerita kalau ada yang korupsi dan bekerja sama dengan kartel di pemerintahan. Sang kapten sudah lama mencari orang itu dan ia meminta Bad Boys untuk menyelesaikan hal ini. Please, boys. Hingga akhirnya Mike teringat kejadian di 2003 yang lalu. Mereka harus mencari sebuah file yang ditinggalkan oleh si kapten yang terletak di Meksiko. Di sisi lain, Armando yang berada di penjara hendak diserang oleh anak buah utusan Grace. Namun Armando yang sudah curiga akan hal itu pun bersiap-siap membuat senjata hingga menjatuhkan semua musuhnya itu.
kembali ke Mike yang sedang berbicara ke Rita jika Armando telah diserang. Hal itu terjadi karena ia yakin bahwa Armando dapat membuktikan jika si kapten tak bersalah. Mike meyakinkan Rita dan suaminya untuk memindahkan Armando ke Miami karena Armando mengenali muka si pelaku yang sebenarnya. Akhirnya mereka bersedia membantu Mike untuk memindahkan anaknya ke Miami. Don't screw me, Mike. Thank you. Thank you. Hari pemindahan Armando pun tiba. Mike dan Marcus pun ikut untuk menjaga Armando terbang ke Miami. Namun di tengah penerbangan, ternyata Grant dan anak buahnya sudah berada di dalam pesawat tersebut. Grant pun kemudian menyabotase pesawat dan memaksa si pilot untuk memberitahu ke pusat komando jika pesawat tengah diserang oleh Armando yang dibantu oleh Marcus dan Mike yang berkhianat. An emergency. Our prisoner has escaped custody with the... Setelah itu, Grant pun membunuh si pilot. Marcus yang menyadari ada kejanggalan pun mendekati pintu ruangan pilot dan inilah yang terjadi. Setelah terjadi baku tembak, Grant dan anak buahnya berhasil kabur serta meledakkan sebagian pesawat itu hingga tak terkendali. Sedangkan Mike harus berusaha menahan kurungan besi berisi Armando yang akan terjatuh. Hingga akhirnya Mike berhasil membuka kurungan itu dan mengeluarkan Armando. Mereka kemudian mengendarai pesawat itu dan mendaratkannya ke sungai yang berada di tengah hutan. Setelah mendarat sempat terjadi ketegangan antara Mike dengan Armando. Namun untungnya Marcus berhasil melerai mereka berdua dan melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan. Malam harinya Rita dan Judy mendatangi TKP lokasi terjatuhnya pesawat itu. Karena tak menemukan jasad Mike, Marcus, dan Armando, Judy kemudian menetapkan mereka bertiga sebagai tersangka karena ia percaya rekaman yang dibuat Grant sejak di pesawat tadi. Rita berusaha meyakinkan Judy jika Mike dan Marcus tak mungkin melakukan hal ini. Namun Judy yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya pun tak menggubrisnya. Di tempat lain, Grant yang juga mengetahui Mike, Marcus, dan Armando masih hidup pun membuat sayembara kepada semua gangster di sana. Yang mana siapa saja yang bisa menangkap mereka bertiga hidup atau mati akan mendapatkan uang sebesar $5 juta. 5 mil. Kembali ke Bad Boys dan Armando yang tengah beristirahat sambil ditemani api unggun. Di sana Marcus menyuruh Mike untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Express with your son. Lalu Mike pun minta maaf kepada Armando karena semua hal yang telah menimpa dirinya hingga saat ini. Starting to think maybe I'm cursed. And curse me. Bad shit happens to everybody. Pagi harinya mereka datang ke sebuah camp dan langsung mencuri pakaian yang ada di sana. Namun tak lama dua orang penghuni camp itu pun memergoki mereka dan langsung menodongkan senjatanya. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Armando untuk mencuri salah satu mobil di sana. Hingga pada akhirnya mereka bertiga berhasil keluar dari hutan untuk pergi ke kota. Di tengah perjalanan, mobil mereka pun mogok yang alhasil mereka harus berjalan untuk menemui orang di sebuah klub. Sesampainya di klub, mereka menemui teman lamanya yang bernama Tabitha. Mike meminta Tabitha untuk menolongnya karena sedang dalam misi menyelamatkan nama baik Kapten Howard. Dengan gamblang, Mike dan Marcus meminta Tabitha untuk menyiapkan senjata api dan juga mobil. Tabitha pun bersedia menuruti permintaan mereka namun dengan satu syarat, yaitu Mike harus bersedia menjilati momok Tabitha hingga ngelai. Sontak hal itu pun langsung ditolak Mike karena jijik dan membayangkan momok Tabitha yang bagaikan hutan lebat yang penuh dengan bangkai. I need you to eat this pussy.
Dan Marcus bukannya mencari syarat lain, ia malah menyuruh Mike untuk menyetujui syarat yang diberikan Tabitha. Eyes, Mike. No. Saat mereka akan pergi, Tabitha dan anak buahnya langsung menodongkan senjata mereka. Tabitha pun menelpon anak buahnya yang lain untuk segera menangkap mereka bertiga agar mendapatkan imbalan. Saat mereka sedang dibawa, tiba-tiba gangster lain yang dipimpin oleh orang bernama Manny yang juga menginginkan uang sayembara itu. Mereka pun masuk ke dalam mobil, lalu Marcus menekan gas mobil itu hingga menewaskan si Manny. Lalu mereka berusaha kabur dari sana menggunakan mobil yang telah terbakar itu. Tak lama Judy dan anggota FBI lain yang sudah mengetahui keberadaan mereka pun langsung menembaki dan mengejar mereka bertiga. Namun beruntung mereka berhasil kabur setelah mobil itu meledak. Keesokan harinya, Mike, Marcus, dan Armando pergi ke rumah Don untuk mencari informasi tentang orang yang telah memfitnah Kapten Howard sekaligus pelaku utama yang mereka cari. Setelah masuk, di sana juga sudah ada Kelly yang ternyata telah berkencan dengan Don. I am not sorry. Tak lama Armando masuk, lalu Kelly dengan cepat menodongkan senjatanya karena Kelly menganggap Armando adalah musuh mereka di film sebelumnya. Namun setelah diyakinkan oleh Mike, akhirnya mereka berdua berdamai. Di sana mereka semua menunjukkan foto orang-orang yang kemungkinan menjadi pelaku utama yang sedang mereka cari. Berjam-jam mereka menunjukkan foto dan petunjuk namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya Armando menemukan sebuah foto dan meminta Don untuk memperbesar gambarnya. Setelah melihat wajah pada foto itu, Armando yakin bahwa dia pelaku utamanya. Dan ya, orang itu adalah Mike Grant. Grant adalah seorang mantan tentara yang ditugaskan di Meksiko dan ialah yang menugaskan Armando membunuh si kapten di film Bad Boys sebelumnya. Kemudian Mike memberitahu Rita jika Grant adalah dalang dari pembunuhan si kapten dan ia memiliki bukti kuat akan hal itu. Di sisi lain, kita akan melihat Grant dan anak buahnya yang tengah bersiap untuk menyerang rumah keluarga Mike dan keluarga Marcus. Karena entah tahu dari mana, Grant menyadari kalau Mike dan Marcus telah mengetahui jika Grant adalah orang yang menjadi pelaku utama. Loh, kok nanti sama-sama kita akan tahu jika ada musuh dalam selimut yang memberikan informasi kepada Mike Grant. Dimulai dengan Reggie, menantu si Marcus, yang disuruh oleh Marcus untuk menyelamatkan keluarga mereka karena sebentar lagi akan ada orang yang akan menyerang mereka. Reggie pun dengan cepat menyembunyikan istri dan mertuanya ke ruangan yang aman, kemudian bersiap dengan senjatanya. Reggie yang kini seorang marinir pun terlihat sangat lihai karena berhasil mengalahkan 15 orang anak buah Grant sendirian. Kemudian Mike mencoba menelpon istrinya namun tak kunjung diangkat. Bersamaan dengan itu, Kelly yang merupakan anak dari Judy mendatangi rumahnya dan bilang jika dia yakin bahwa Mike tak bersalah. Saat Kristen menyadari jika handphonenya berdering, ia pun mengangkatnya dan Mike menyuruhnya untuk segera kabur dari rumah itu. Namun sial, Grant dan anak buahnya sudah berhasil masuk ke rumahnya dan menangkap Kristen serta Kelly untuk ia jadikan sebagai sandera. Christine! Grant lalu memberikan penawaran kalau Mike harus menyerahkan anaknya dan menghapus semua bukti tentang dirinya jika ingin Kristen dan Kelly selamat. Mike pun merasa bingung mengapa Grant mengetahui semua hal yang akan mereka lakukan. Mike curiga kalau ada pengkhianat di balik semua ini. Dan Marcus yakin pengkhianat itu adalah si pejabat alias suami Rita yang bernama Adam Lockwood karena Marcus hanya membicarakan hal ini dengan Rita. Mike lalu menelpon Rita untuk memberitahunya semua hal yang terjadi. Ketika sedang di lift bersama suaminya, Rita yang curiga melihat suaminya mengirim pesan kepada seseorang. Ia pun berusaha mengambil handphone suaminya itu. Hingga akhirnya Adam berusaha membunuh Rita yang tak lain adalah istrinya sendiri. Namun untungnya Don dan Kelly datang tepat waktu lalu mengamankan si Adam. Dari sini kita tahu jika Adam adalah orang yang dianggap sebagai musuh dalam selimut yang telah bekerja sama dengan Grant.
Mike yang mengetahui itu mencoba menenangkan Rita di sana. Di tempat lain, Judy dan anggota FBI sudah berada di rumah Christine guna mencari anaknya yang sempat pergi ke sana. Namun ternyata rumah itu sudah berantakan dan mereka kehilangan Kelly dan Christine. Kembali ke Mike yang sedang memimpin timnya untuk menjalankan misi menyelamatkan istrinya dan juga Kelly. Di sana Mike mengatakan untuk tidak mempercayai siapapun selain orang yang berada di sana saat itu, karena ditakutkan ada musuh dalam selimut seperti halnya suami Rita. Dan dalam misi ini mereka harus berhasil membunuh Gret sebelum ia membuat kekacauan lain. Di sisi lain, Rita yang juga kesal karena mengetahui suaminya juga dalang di balik semua ini, membungkam mulut suaminya karena terus-terusan membela diri walaupun sudah tertangkap basah. Kemudian Mike dan timnya berhasil memanipulasi suara si Adam. Mike pun berpura-pura sebagai Adam lalu memberikan sebuah arahan kepada Gret bahwa Adam akan menjemputnya dengan sebuah pesawat. Sebelum beraksi, Marcus mencoba menyemangati Mike yang kini sudah patah semangat dengan bernyanyi lagu Bad Boys. What you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you, bad boy? Keesokan paginya, Mike membuat strategi kepada timnya untuk menjalankan misi penyelamatan Christine dan Kelly, yang mana Mike dan Marcus akan berada di pesawat bersama dengan Adam. Lalu Amando akan mendekati lokasi penjemputan dengan menyelam ke dasar sungai. Kemudian Don akan menerbangkan drone untuk memantau musuh dari atas yang ditemani oleh Rita. Dan perlu diketahui, ternyata lokasi target adalah sebuah taman buaya dan di dalam sungainya ada beberapa buaya yang masih berkeliaran bebas di sana. Dorn, you're going to control the air. Sesampainya mereka semua di sana, Armando pun siap di posisinya. Kemudian Adam keluar dari pesawat dan menyuruh Gret untuk segera masuk ke dalam pesawat. Let's go. Namun sebelum masuk, Gret meminta anak buahnya untuk mengecek sekeliling lokasi guna memastikan tidak ada ancaman yang bersembunyi. Saat salah satu anak buah Gret berkeliling, tanpa diduga Armando ketahuan dan inilah yang terjadi. Full green, engage! Go, go, go! Drone. Di tengah-tengah pertempuran, Mike yang sedang bersembunyi bersama Marcus, terlihat lagi-lagi Mike terkena serangan panik yang membuatnya hilang fokus. It's okay. Untungnya Marcus yang menyadari itu menampar wajah Mike beberapa kali hingga Mike kembali fokus dan menembak semua musuhnya secara brutal. Cut that bitch ass shit out, Mike. Bad shit happens, but that doesn't mean you're bad. Bad boy, Mike. Right? Berpindah ke Judy dan FBI lain yang terlihat sedang menuju ke lokasi menggunakan helikopter. Sir! We're taking heavies. We lost the trucks and 3 guys. Positions both sides. Let them in. Here comes the smoke. Lalu, Don mengasapi tempat tersebut menggunakan drone agar mereka bisa masuk dan membantai dengan leluasa. Di sisi lain, Adam menodongkan senjata ke pilot dan memintanya untuk menerbangkan pesawat itu untuk pergi dari sana. Di waktu yang sama, Rita menyuruh Kelly dan Don yang sudah sampai ke lokasi untuk masuk ke dalam sana. Sedangkan Rita akan mengejar suaminya yang hendak kabur dari sana. Kemudian Mike meminta Armando untuk pergi mengejar Kelly. Sementara Mike mengejar istrinya yang dibawa Gret hingga terpojok. Namun sial, Gret melemparkan granat sehingga dirinya bisa lolos dari sana. Kembali ke Rita, ia berhasil menembak jatuh pesawat yang ditumpangi Adam hingga tak terkendali dan masuk ke dalam bangunan lokasi pertempuran. Mike pun mengejar Gret yang kabur membawa Christine. Namun Marcus yang mencoba melompat malah memecahkan lantai kaca yang membuatnya terjatuh ke kolam berisi buaya albino.
Marcus yang so-soan ingin menjinakkan buaya itu, yang ada ia malah digigit. I rebuke you. Untungnya Mike dengan cepat mengambil potongan besi untuk menyerang buaya itu hingga pergi. Di sisi lain, Armando berhasil menyelamatkan Kelly dengan membunuh ketiga anak buah Gret meskipun ia harus terluka cukup parah. Awalnya Kelly akan meninggalkannya, namun akhirnya Kelly bersimpati kepada Armando dan membantunya pergi dari sana. Kembali ke Mike dan Marcus yang masih berusaha mengejar Gret yang membawa istrinya. Terlihat Marcus yang masih sangat kesakitan akibat gigitan buaya pun menyuruh Mike untuk pergi duluan karena ia hanya memperlambat pengejarannya. Go, I'll slow you down. Dan Adam yang ternyata masih hidup menembak Don hingga terluka. Rita pun dengan cepat menodongkan senjata lalu menendangnya hingga terjatuh dan menjadi santapan buaya. Dan tak lama kemudian Judy dan pasukannya juga sudah tiba di sana. Lalu Judy pergi mencari anaknya dengan petunjuk gelang anaknya yang terjatuh dan jejak darah yang ada di jalan. Kembali ke Marcus yang telah sampai di sisi pantai yang lokasinya percis seperti apa yang pernah ia lihat saat terkena serangan jantung. Tiba-tiba Gret muncul dan menodongkan senjatanya. Oh shit. Mike yang baru saja tiba akhirnya disuruh Gret untuk membuat pilihan. Yang mana ia harus memilih untuk menyelamatkan Marcus atau istrinya. Mike dengan percaya diri menarik pelatuk pistolnya hingga berhasil menembak mati Mike Gret. What you don't know, Mr. Sir, 4, 3. Walaupun sebelumnya tembakan Mike terkena rompi anti peluru yang dikenakan Marcus. Di sisi lain, Judy yang telah menemukan Kelly dan juga Armando yang masih kesakitan. Di sini Judy sangat ingin membunuh Armando karena dia yang telah membunuh ayahnya, yaitu Kapten Howard. Tak lama datang Mike untuk menghentikan Judy. Lalu Kelly membujuk ibunya dan bilang kalau Armando telah menyelamatkan nyawanya. Karena hal itulah Judy berubah pikiran dan menyuruh Armando untuk pergi dari sana. Are you hit? I'm good. Go. Before I change my mind. Mike akhirnya menyuruh anaknya untuk pergi ke selatan meninggalkan tempat ini menggunakan perahu kecil yang ada di sana. Hingga malam hari pun tiba. Di sana, pihak kepolisian Miami dan FBI akhirnya menyiarkan semua kejadian yang sebenarnya kepada media dengan membersihkan nama baik mendiang Kapten Howard. Lalu menerangkan jika pelaku utama yaitu calon wali kota bernama Adam Lockwood dan mantan tentara bernama James McGrath yang telah bekerja sama dengan kelompok kartel dan dipastikan telah tewas akibat baku tembak yang telah terjadi. Miami DA and mayoral candidate Adam Lockwood and That Lockwood and McGrath were the key links between Miami law enforcement. The fugitive remains at large. Beberapa waktu kemudian mereka semua liburan ke salah satu taman dan saat itu Mike dan Marcus terlihat memperebutkan alat panggang di sana. Lalu Reggie pun muncul karena ia juga ingin menggunakan alat panggang tersebut. Mike dan Marcus sempat menyuruhnya pergi, namun karena Reggie tak kunjung pergi dan mereka tahu jika Reggie telah membunuh 15 orang musuh sendirian di rumahnya, mereka berdua pun mengizinkan Reggie menggunakan alat panggang itu duluan. Setelah itu terjadi, film pun berakhir. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Saya berharap semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya Chris mohon pamit dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Assalamualaikum.